Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu di Sarapan Sapaan Pengharapan. Dan kita hari ini akan merenungkan satu firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, kami haturkan kepadamu atas segala hal yang telah Kau berikan, atas hidup baru, nafas baru bagi kami Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas hari ini Tuhan Yesus, kami akan merenungkan satu firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami merenungkan hari ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kadang sebagai manusia itu datang pada Tuhan itu ada beberapa tipe Bapak Ibu ya. Ada yang memang kewajiban ya. Dia menyadari bahwa ini adalah kewajibanku sebagai manusia, satu hari gak ketemu Tuhan itu rasanya gak enak, itu juga ada seperti itu. Saat teduh, kalau sehari-hari gak saat teduh itu rasanya bagaimana gitu dalam kehidupan dia. Tapi ada juga Bapak Ibu yang kalau ketemu Tuhan mau saat teduh, mau kusyuk lah kasarannya, mau benar-benar serius menjadi anak Tuhan yang baik, baca Alkitab, doa itu kalau ada masalah. Ada juga yang keinginan ya, karena rasa inginnya sesuatu hal, dia ingin naik jabatan atau dia ingin suatu hal, dia menjadi anak Tuhan yang begitu kusyuk, doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Itu ada juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau nanti sudah dikabulkan Tuhan, biasanya orang-orang seperti ini akan lupa, akan kembali ke bahasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu setelan pabrik. Jadi kembali ke tanda kutip setelan pabrik itu tadi, kembali yang tidak doa setiap hari, nggak baca Alkitab, nggak baca firman Tuhan, nggak merenungkan firman Tuhan. Itu ada juga seperti itu Bapak Ibu. Okay? Dan di tipe yang kedua tadi, biasanya kita sebagai manusia itu mulai apa ya Bapak Ibu ya, mulai terjadi hawa nafsu yang begitu tinggi, mulai kedagingan kita mulai timbul, mulai ditutupi oleh rasa egois kita sebagai manusia, dan seakan-akan kita menurut Tuhan Yesus, weslah Tuhan satu keinginanku gila kabulno. Seakan-akan Tuhan itu adalah bahasa kasar adalah pembantu kita. Ayolah, kabulkanlah. Aku sudah berdoa, aku sudah membaca Alkitab setiap hari, aku sudah sedekah, aku sudah persembahan. Seakan-akan enak gitu sebagai anak Tuhan itu ya. Kita ingin, kita doa, Tuhan kabulkan. Padahal yang Tuhan inginkan, bila mana kita terjadi suatu hal dalam hidup kita mengingini sesuatu atau kita ingin sesuatu, yang Tuhan inginkan adalah prosesnya. Nah, tapi kita sebagai manusia karena sudah ditutupi oleh hawa nafsu tadi, ditutupi oleh keegoisan kita sebagai manusia, ditutupi oleh kedagingan kita nggak peduli dengan proses, yang penting hasil. Itulah yang menjadi perbedaan kita dengan Tuhan sebagai anaknya dan Bapak kita ingin prosesnya. Pada saat kita di bawah, pada saat kita tidak bisa apa-apa, pada saat kita menginginkan suatu hal, Tuhan ingin proses itu terjadi dalam hidup kita.
Masih bisa nggak kita ucapkan syukur kalau kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Masih bisa nggak kalau kita mengucapkan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, kalau apa yang kita inginkan tidak terwujud? Itu yang Tuhan inginkan, proses itu, ketaatan kita, iman kita, bahwa kita percaya dalam kondisi apapun Tuhan Yesus tetap baik. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Tapi karena hawa nafsu kita yang begitu tinggi, karena sifat keegoisan kita yang begitu tinggi, kita tertipu oleh hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Sampai doa pun kita berdoa, padahal berdoa itu ada beberapa hal yang bisa kita doakan. Contoh, kita bisa mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas apa yang Dia berikan, atas apa yang Tuhan berikan pada hidup kita. Kita bisa mendoakan sesama teman kita, saudara kita, lingkup kerja kita bisa mendoakan. Kita juga bisa memaafkan, kita juga bisa mohon pengampunan atas dosa kita pada Tuhan Yesus yang mungkin seringkali kita bertindak kurang baik yang mencederai hati Tuhan Yesus. Kita bisa mohon pengampunan. Tapi karena hawa nafsu kita terliputi, 4 hal ini seakan-akan nggak ada. Ya doa karena aku pengen suatu hal. Inilah yang menjadi problem dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca di Kejadian 22 tadi, kalau kita bisa mundur di ayat yang ke-7, Ishak sempat bertanya pada bapaknya, pada Abraham, "Bapak, di mana Bapak?" "Ya anakku, bertanyalah ya. Di sini sudah ada api dan kayu tetapi di manakah anak domba yang korban bakaran itu?" Sahabat Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi kita, anakku." Demikianlah doanya berjalan bersama-sama. Begitu yakin Abraham, padahal yang disuruh Tuhan di awal di ayat pertama adalah korbankan anakmu untuk korban bakaran. Tetapi Abraham begitu yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan anak domba itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan apa yang kita inginkan, entah itu di depan, entah itu di tengah kehidupan kita atau di belakang. Yang penting kita harus percaya dan mau diproses oleh Tuhan Yesus. Tinggal kita mau atau tidak untuk diproses Tuhan Yesus. Karena pada saat kita mau Tuhan Yesus untuk proses, disitulah nama Tuhan akan dipermuliakan. Seperti yang judul yang sudah saya pilih Bapak Ibu, Tuhan menyediakan untuk hari ini. Sebenarnya judul ini juga sudah diproses oleh Tuhan. Pada saat Januari kemarin mengabarkan saya untuk membuat satu renungan, saya bingung Bapak Ibu apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Terbesit satu judul, berpengharapan di tengah ketidakpastian. Lalu mulai ada suatu pertanyaan-pertanyaan, kalau nanti Tuhan Yesus sudah kabulkan berarti judul lain, terus lain beda lagi atau gimana. Terus kalau Tuhan Yesus sampai video itu atau renungan itu mulai dibikin dan diupload di YouTube, disebarkan, apakah judulnya masih sama? Dan pada saat saya berproses Bapak Ibu, saya membuka suatu sosial media, TikTok, saya menemukan ayat ini. Karena sejatinya Tuhan Yesus kalau mau berfirman pun dimanapun Tuhan Yesus mau itu akan disediakan. Dan Tuhan Yesus melakukan firman-Nya melalui TikTok itu, melalui Kejadian 22 ini. Saya baca dan saya renungkan bahwa mungkin selama ini saya pribadi Bapak Ibu ya, karena kenapa kok berpengharapan di tengah ketidakpastian itu saya munculkan di pertama, karena memang sampai saat ini saya berproses itu Bapak Ibu. Saya proses, saya menunggu, saya sendiri menunggu penantian apa yang saya inginkan, pekerjaan. Saya menunggu betul, dan pada saat judul itu muncul, ternyata saya lagi diproses oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat membaca ini Tuhan menyediakan, dan disitulah terketuk hati saya bahwa mungkin inilah kehidupan yang harus saya jalani Bapak Ibu. Setiap proses yang saya jalani. Makanya saya berdoa Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya berdoanya adalah, Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang Abraham inginkan. Tetapi kalaupun Engkau belum mengiyakan apa yang saya inginkan, Tuhan Yesus ajari saya untuk bersabar, ajari saya untuk ikhlas dalam prosesnya.
Karena saya mempercayai Bapak Ibu, bila mana manusia mau diproses Tuhan dan mau berserah diri pada Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan juga Bapak Ibu, kita menjadi anaknya yang next level bahasanya. Jadi pertanyaannya untuk hari ini adalah, mau tidak kita diproses Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi? Masalah apa yang kita mau, Tuhan pasti menyediakan. Entah itu nanti di awal, di akhir, atau di tengah-tengah pun kehidupan kita, Tuhan pasti menyediakan. Karena sejatinya sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon suatu hal, Tuhan Yesus sudah tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Tinggal kita mau diproses atau Tuhan atau tidak. Diproses menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, anak-anak yang sombong, anak-anak yang tekun akan Tuhan, anak yang mau membaca Alkitab, mau renungan setiap hari. Itu mau nggak diproses oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan firman ini dengan kondisi apapun yang mungkin saat ini kita jalani Bapak Ibu. Saya percaya dan yakin proses Tuhan itu adalah hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Proses inilah yang seringkali kita tolak, tapi sejatinya proses inilah akan mendewasakan kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas renungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Ampuni kami bila kami seringkali tidak mau diproses oleh Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami seringkali buta karena keegoisan kami Tuhan Yesus sebagai anak. Buta karena keinginan kami yang menggebu-gebu sebagai manusia ini Tuhan Yesus. Dan kami seringkali tidak mau untuk Engkau proses yang lebih baik lagi Tuhan. Kami egois Tuhan Yesus, kami mau mengamalkan apa-apa. Mulai hari ini Tuhan Yesus, kami mau untuk diproses oleh-Mu Tuhan. Biarlah setiap proses yang kami jalani ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar nama akan melakukan kegiatan aktivitas pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitas hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.